Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah gambar peta Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone. Kemarin di beberapa konten video saya upload soal masalah pembangunan bendung di kampung saya. Bahkan ada yang menggerakkan ya semacam buzzer lah untuk meminta saya belajar gambar ya. Saya harus belajar gambar karena ilmu saya teknik kimia, sementara ilmu ini pemetaan ini ya ada ilmunya teman-teman geologi, teknik pertambangan atau teman-teman teknik sipil. Jadi saya belajar. Nah sekarang setelah belajar ada sedikit ilmu yang saya dapat. Ini petanya, peta di kampung saya. Ini kampung saya, ya ini kampung saya. Di sebelah sini Sungai Walanae, sebelah sini Sungai Walanae. Ini kampung saya, di sini rumah saya, ya. Di sini rumah saya, gitu. Nah, sekarang ada pembangunan bendung di sini, namanya Bendung Uloy, ya. Sini. Ini dibangun sekarang bendung. Nah, anehnya jalur irigasi ini yang warna ungu ini adalah jalur yang terbangun sekarang, ya. Nggak tahu nyambungnya kemana nih, putus-putus bercabang-cabang seperti gurita, ya. Ini jalur irigasi yang sudah terbangun sekarang, ya. Tanpa izin, tanpa persetujuan warga, lahan ini lahan dibabat semua ini. Ini lahan-lahan semua di sini sudah dibabat semua, gitu ya. Nah, sementara usulan warga, bendung usulan warga di sini, ini adalah jalur Sungai Lalendrie, ya, jalur Sungai Lalendrie, yang di sini adalah sumber mata air Lalendrie. Permintaan warga di sini. Daerah ini namanya Lalendrie, yang di sini adalah Uloy. Sekarang yang dibangun di sini Lalendrie dan Uloy. Awalnya pihak perencana mengatakan, wah susah dibangun di sini, susah dibangun di sini. Ini elevasinya hampir sama. Ya benar, elevasinya perbedaannya di sini lebih tinggi 2-3 meter, ya. Tapi keusulan warga, kenapa warga usulkan di sini? Ini yang warna orange, warna merah ini. Di sini adalah sesungguhnya sekarang ini existing itu adalah jalur jalanan tani, ya, jalur jalanan tani. Di sini ada bukit sedikit, ada bukit. Kalau bendungan di sini, maka di sini bukitnya harus dibelah. Bukitnya ini yang harus dibelah. Di sini bukitnya jauh lebih besar yang dibelah di sini. Jauh lebih rumit mengerjakannya di sini. Nah, tetapi bukan itu masalah utamanya. Masalah utamanya kalau jalur irigasinya, bendung di sini, bendung usulan lagi, jalur irigasinya akan ke sini, akan ke sini, akan ke sini, maka lahan ini akan teraliri. Ini lahan yang akan teraliri ke sini, ke sini. Ya, ini akan teraliri juga. Di sini jalanan provinsi, terus di sini Sungai Walanae. Dia akan teraliri semua. Tetapi kalau di sini dibangun, ini jalur irigasinya tidak tahu mau kemana. Di proposal warga, 700 sampai 1000 hektar akan teraliri. Yang mana itu 700 sampai 1000 hektar? Yang ini semua ini. Yang ini semua. Dan di samping yang di sebelah jalanan di sini dekat Sungai Walanae. Tapi yang dibangun sekarang yang ini. Yang ini dibangun sekarang dan maksimal mampu hanya mengaliri ini. Ini. Ya. Kurang lebih hanya 3 hektar. Kurang lebih 3 hektar. Jadi pembangunan ini sebenarnya untuk siapa? Nah, ini kita sudah ukur semua tingkat elevasinya. Jadi kalau di sini di bendung, air mengalir ke sini. Air mengalir ke sini. Di sini ini jalan tani ini. Ini akan ada irigasi baru. Nah, tingkat elevasinya bisa. Ini juga ini di sini. Ini ke sini. Ini jalur ke sini. Ini sawah akan teraliri semua. Tapi kalau yang ini dibangun, tidak ada manfaatnya buat masyarakat. Pertama, jalur irigasi yang dibangun hanya mengikuti sungai, mengikuti aliran sungai. Yang kedua, tidak ada sawah di sini, tidak ada persawahan di sini. Ya itu tadi yang saya bilang, hanya kemampuannya maksimal 3 hektar. Alasannya ini akan dipompa. Bagaimana mungkin ini? Bisa kasih contoh. Ya, ini sekarang yang dibangun ini, irigasi ini irigasi. Salurannya 4 meter di bawah
permukaan sawah warga. Nah, ini juga yang dibangun sekarang yang ini. Yang ini. Ini 4 meter saluran air, saluran irigasi di bawah sawah warga. Daerah paling rendah di kampung ini, kalau di kampung namanya Lebae, kalau bahasa Bugis Lebae itu daerah paling rendah. Inilah daerah paling rendah. Ini daerah paling rendah di kampung ini. Ini mengarah ke sana. Dan di daerah paling rendah ini, dari dulu ada sumber mata air. Jadi tanpa irigasi dulu, mereka punya sumber mata air. Nah, saya kasih lagi contoh. Ini enggak tahu peta bercabang-cabangnya. Ini cabangnya di sini. Ini. Nah, ini bercabang di sini ya. Saya kasih lagi contoh. Ini yang dibangun sekarang di sini. Terus ini. Ya. Ini ada bendungan, sawah di sebelah sini. Sungai di sebelah sini. Ini kenapa ada membangun seperti ini modelnya? Ya. Ini juga aneh. Ini ada irigasi di sini yang dibangun sekarang ini. Ya. Ada irigasi di sini, bagian sini. Ada juga irigasi bagian sini. Nggak tahu mau kemana ini jalurnya. Jadi, terima kasih para baser atau orang-orang yang disuruh mementahkan semua ini, mementahkan perjuangan ini. Saya akhirnya belajar melihat gambar dan pemetaan. Terus saya turun ke lapangan, walaupun ini kampung saya, tapi secara detail saya sudah hampir 30 tahun meninggalkan ini kampung. Akhirnya saya paham. Saya mengambil kesimpulan bahwa proyek ini tidak berguna, tidak bermanfaat buat peningkatan kesejahteraan petani. Yang kedua, pembangunan bendung ini yang sekarang di Uloe, bukan di keinginan masyarakat. Ini hanya menghabiskan atau menghambur-hamburkan anggaran tanpa manfaat buat masyarakat. Yang ketiga, pembangunan yang terjadi sekarang tanpa izin masyarakat, tanpa persetujuan masyarakat, bahkan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten tidak mengetahui ada pembangunan ini. Sehingga lahan warga di sini, tanaman produktif, pohon coklat atau kakao, pohon jati, dan tanaman produktif lainnya hancur di sini sekarang. Ini rusak semua ini, rusak. Bahkan di sini ada bukit, kebun dalam bentuk bukit dibelah, dipotong tanpa persetujuan warga. Dan satu hal lagi, warga ada satu orang meninggal stroke karena ratusan pohon kakaonya ditebang tanpa izin, sehingga dia marah sampai stroke dan minggu lalu meninggal. Ini bapak kontraktor, konsultan pengawas, konsultan perencana, dan dinas PUPR, dinas PU dan tata ruang. Tolong pakai hati, pakai rasio. Ilmu boleh tinggi-tinggi, dan tidak ada gunanya ilmu tinggi kalau tidak bermanfaat buat masyarakat, tidak bermanfaat buat dunia dan akhirat. Ini gambar nyata. Ini kami melakukan foto udara, terus kami bikin checkpoint. Teman-teman kami, tim kami bikin checkpoint. Ini adalah peta elevasi, ya. Ini adalah peta elevasi. Jelas di bendungan di sini, ya, jelas sekali, jelas semua elevasinya. Jelas sekali bahwa ketika jalur yang diinginkan masyarakat terjadi dan nantinya ke sini, ini akan mengairi kurang lebih 80 sampai 85% persawah warga. Target 700 sampai 1000 hektar itu tercapai kalau melalui jalur yang diinginkan masyarakat. Dan bukan sekedar diinginkan, ini sebenarnya sudah diukur pertama kali katanya bendungan ini mau dikerjakan, ini sudah diukur. Ini semua sudah diukur. Nah, sekarang yang dibangun adalah ini. Ini adalah gambar existing. Tim kami mengambil semua gambar ini yang ada di lapangan. Jadi, sekira itu
Janganlah selalu menganggap masyarakat tidak mengerti apa-apa. Janganlah selalu masyarakat menganggap tidak mampu membaca apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Masyarakat di kampung Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Laparaya, Kabupaten Bone, yang ada sekarang di sana tidak tinggi-tinggi amat sekolahnya. Tetapi sekolahnya dia adalah hati nurani. Sekolahnya dia adalah rasionalitas. Jadi tolong yang tinggi sekolahnya S1, S2, S3 di bidang ini, yang mengerjakan ini, mulai dari PPK, ya, stakeholdernya ini mulai dari PPK, orang-orang dinas PU, tata ruang, Provinsi Sulawesi Selatan, konsultan perencana, konsultan pengawas, kontraktor, tolong pakai hati nurani, pakai akal sehat. Kami tidak pernah melarang Anda untung, tapi jangan berusaha untung sebanyak-banyaknya di atas penderitaan warga. Sesungguhnya Pak Gubernur ingin melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tetapi kalau ini yang terjadi, bukan meningkatkan kesejahteraan rakyat, malah menyengsarakan rakyat. Ya, belum lagi ada alasan nanti pakai pompa, nggak ada pompa, nggak bisa mengairi, pompa di sini nggak bisa mengairi di sini semua. Dan pompa dimanapun di seluruh Indonesia, pompanisasi itu adalah sumber konflik bagi masyarakat. Yang paling terakhir, kenapa dibangun kalau tidak sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak sesuai dengan kesepakatan dengan warga? Jadi pembangunan ini sebenarnya untuk siapa? Siapa yang memaksakan pembangunan ini? Siapa yang mengacak-acak ini lokasi sehingga jalur pembangunan modelnya seperti gurita seperti ini? Siapa yang mau menggurita sebenarnya di sini? Siapa yang mau menggurita? Jadi mohon, terima kasih sekali lagi karena mampu menyentak saya untuk belajar sedikit. Belum banyak yang saya tahu, sedikit soal ini. Tapi insya Allah dari sedikit ini akan bermanfaat untuk warga. Karena insya Allah kami akan terus menggunakan hati nurani, akal sehat untuk melindungi warga Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone. Siapapun ini bisa diakses, ya, siapapun ini, semua ini bisa diakses. Saya akan buka akses ini dan silakan semua dinas PUPR, konsultan perencana, pengawas, kontraktor, silakan hadirkan juga gambarnya. Kita cross check, kita adu data, kita adu gambar. Era terbuka, era digital, semua orang bisa mengakses dengan mengakses data dengan mempergunakan berbagai platform. Bahkan tanpa sekolah, tanpa pendidikan, tanpa kuliah pun mereka bisa menggunakan platform-platform yang bisa menggunakan foto udara, foto satelit, mengukur elevasi, gravitasi dan sebagainya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan mengenai permasalahan pembangunan bendung di Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, di mana saat ini ada masalah, lokasi pembangunan bermasalah, banyak sekali masalah, dan di lokasi yang diinginkan masyarakat ini sudah tergambar dengan jelas, ya, tergambar dengan jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba memberi gambaran, ini adalah Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone. Lahan-lahan ini jika seandainya bendung dilakukan di titik yang ditunjuk masyarakat, maka ini sebagian lahan-lahan yang rencananya akan teraliri air bendung. Nah, di belakang ini lokasi sekarang yang dibangun di Uloe namanya, ya, di wilayah Uloe. Ini kita bisa lihat dari drone, ya, bisa kita dilihat dari video drone. Pembangunan irigasi yang berlangsung sekarang sangat dalam, jauh, bahkan di bawah permukaan sawah warga. Jadi kalaupun ini teraliri melewati irigasi ini, sawah-sawah ini tidak akan mendapatkan manfaat air kecuali pakai pompa. Bahkan di sini jalur ini 5 sampai 7 meter kedalaman saluran irigasi itu. Dan ini adalah lahan kebun keluarga, ada pohon kakao
jati, tanaman produktif lainnya dibabat habis tanpa izin, ya, tanpa izin, tanpa persetujuan, bahkan tanpa ganti rugi. Nah, ini adalah lokasi bendung yang dikerjakan sekarang namanya Uloe, dan lokasi usulan warga di atas sini, ya, di atas sini. Kalau menyusuri jalur Sungai Lalendri itu kurang lebih 500 meter dari sini ke sini. Tapi kalau ditarik garis lurus ke sini itu kurang lebih 260 meter. Nah, tingkat elevasinya di sini Lalendri lebih tinggi, 2 sampai 3 meter. Nah, ini yang terjadi kondisi di lapangan sekarang. Ini jalur-jalur irigasi yang sangat dalam di bawah permukaan lahan warga. Ini daerah-daerah yang rencananya dialiri semua ini. Tapi dengan kondisi yang terjadi sekarang tidak masuk dalam area yang dialiri. Rencana yang saya sebutkan tadi, rencana mengaliri lahan persawahan 700 sampai 1000 hektar itu tidak mungkin. Dan selalu masyarakat disampaikan bahwa nanti akan dilakukan pompanisasi. Jadi kalau lakukan pompanisasi, untuk apa? Ini jalur sungai ini, ya, jalur sungai. Kenapa bukan dari jalur sungai saja dipompa kalau mau dipompa? Kenapa mesti irigasi itu hanya melewati hanya melewati aliran sungai? Nah, ini semua lahan-lahan di belakang sana kelihatan di seberang jalan ini. Di seberang jalan ini kelihatan Sungai Walanai yang debit airnya tidak pernah kurang. Nah, ini rencananya, ini juga seandainya lahan warga yang saya sampaikan sebelumnya menyeberang jalan itu jalur irigasi, maka ini semua lahan-lahan yang akan teraliri. Tapi sekarang tidak akan ada lahan ini. Semua lahan ini tidak akan teraliri dengan jalur irigasi sekarang. Kalau mau pakai pompa, ya pakai aja pompa dari sini, Sungai Walanai, pompa, bikin penampungan air di daerah ketinggian yang paling tinggi di kampung sini, ya, daerah ketinggian di kampung sini ini di sini, ya, di sini, ya. Jadi sangat tidak masuk akal proses pembangunan yang terjadi sekarang karena menyalahi kesepakatan dan komitmen warga. Asal-usul proyek ini adalah janji politik, ya, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan saat kampanye untuk menghadirkan proses bendung di kampung ini. Setelah itu dilakukan pertemuan-pertemuan masyarakat bersepakat, ya, masyarakat bersepakat bahwa jika bendung di titik Lalendri dilakukan, maka masyarakat bersepakat setuju ikhlas tidak ada ganti rugi. Berapapun lahan kebun yang akan dilewati tidak ada ganti rugi. Berapapun tanaman yang akan ditebang tidak akan menuntut ganti rugi kalau titik bendungnya adalah di lokasi Lalendri. Kenapa? Karena memiliki manfaat jangka panjang untuk masyarakat di sini. Masyarakat Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Laparaja. Bahkan kalau di titik yang ditunjuk masyarakat juga akan bermanfaat untuk Desa Matampawalie, Kecamatan Lamuru, kecamatan tetangga Laparaja. Nah, ini adalah daerah tertinggi di daerah sini, ya. Ini adalah lokasi-lokasi yang rencananya akan dialiri, namun dengan kondisi yang terjadi sekarang, proses pembangunan yang terjadi sekarang itu tidak akan mungkin teraliri, ya. Ini adalah kondisi Sungai Walanai, ya, Sungai Walanai. Nah, ini adalah sawah-sawah yang akan mestinya teraliri, sawah-sawah yang mestinya teraliri seandainya bangunan sesuai dengan titik awal yang ditunjuk oleh warga dan disepakati oleh warga. Itu kira-kira penjelasan dan gambaran secara umum duduk masalah kenapa ada muncul permasalahan di proses pembangunan bendung di Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Laparaja. Karena yang pertama adalah menyalahi komitmen, kesepakatan dan keikhlasan warga. Yang kedua adalah proses pembangunan ujuk-ujuk hadir tanpa pemberitahuan baik kepada pemilik lahan, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, bahkan pemerintah kabupaten. Sehingga warga mengira bahwa pembangunan yang dilakukan adalah sesuai dengan
2 kali pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan konsultasi masyarakat pertama dan kedua. Tapi ternyata setelah proses pembangunan berlangsung, ternyata yang terjadi adalah bukan yang ditunjuk atau yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh warga. Nah, itu kira-kira yang menjadi masalah. Inilah adalah gambaran duduk masalah, sehingga saya berharap menjadi perhatian kita semua.